Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Kali ini aku akan ngebahas tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan. Mungkin ini sedikit materi yang saya sampaikan. Materi ini diambil dari buku Mendikbud kelas 11 agama tentunya, kurikulum 2013. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Pada buku Harun Nasution yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut ini. Yang pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi dalam 2 fase, yaitu yang pertama fase ekspansi dan integrasi tahun 650 sampai 1000 dan fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250. Yang kedua, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi menjadi ke dalam 2 fase, yaitu yang pertama, fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada masa ini terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Yang kedua Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan Islam pada Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi.
Faktor eksternal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Selain itu, kejayaan Islam juga disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik, antara lain: yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Rushd, tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Yang kedua, Al-Ghazali, tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Al-Kindi, tahun 805 sampai 873. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 505 Hijriah Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Keempat, Al-Farabi, tahun 872 sampai 950. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Takran Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transosania pada tahun 857 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Kelima, Ibnu Sina, tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshiana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamaza. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Kembali lagi sekian dari saya. Terus ikuti channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.